dengan saya Eka Fitria, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 02 Minas Barat, Kabupaten Siak. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Ibu Evi Herlina. Beliau adalah salah satu guru kelas 4 SD Negeri 02 Minas Barat. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Bu Eka. Apa kabarnya Bu Lina hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik Bu Lina. Hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi ya Bu. Nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian sebelum saya melakukan proses observasi di dalam kelas, saya akan mengamati Ibu terlebih dahulu. Adapun tujuan yang dilakukan dalam supervisi ini Bu Lina, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kenapa kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran, agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu di dalam kelas. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Bu Lina nih Bu Lina. Ya, pertanyaan pertama yaitu kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran besok? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan besok adalah tentang pembagian. Kemudian bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Pengembangan yang ingin saya capai adalah yang pertama pengetahuan, di mana murid saya bisa mengetahui sejauh mana pengembangan mereka tentang pembagian. Dan yang kedua, dari segi keterampilan, murid saya dapat membuat contoh tentang pembagian dengan menggunakan media ajar. Oke, berarti ada dua ya Bu ya, kepengetahuan dan keterampilan di area pengembangan yang ingin Ibu capai. Kemudian Bu Lina, rancangan pembelajaran yang bagaimana yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, atau model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya. Strategi pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid dan pembelajaran sosial dan emosional murid. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah metodenya yaitu diskusi dan penugasan. Jadi bagaimana media pembelajaran yang Ibu gunakan di dalam kelas nanti Ibu? Media yang saya gunakan adalah PBCL. Oke. Baiklah Bu Lina, nanti saya datang ke kelas Ibu ya Bu. Saya akan melakukan supervisi kelas dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas Ibu. Setelah itu saya melakukan kegiatan observasi ya Bu ya. Di mana nanti kita akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Bu. Sebelum saya akhiri, kira-kira Bu Lina, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan yang kita lakukan pada hari ini? Saya mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti dan saya harus mempersiapkan dari sekarang. Oke, ya baiklah Bu Lina, terima kasih banyak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan praobservasi. Ya Bu, demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai ketemu kembali di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
anak ibu? Adrian? Ya. Kalau sudah sampai sekolah kita siap belajar. Nah, hari ini kita belajar matematika tentang bab 2 pembagian, ya. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada materi pembagian itu adalah yang pertama, menemukan aturan pembagian dari cara pembagian yang bilangan yang dibaginya sama besar. Yang kedua, menentukan aturan pembagian dari cara pembagian yang bilangan pembaginya sama besar. Nah, sekarang coba buka buku halaman 24 dan 25 nanti yang di sebelahnya ya. Nah, yang pertama adalah aturan pembagian. Aturan pembagian ini tentunya yang pertama kali kita kalau udah belajar pembagian berhubungan dengan perkalian. Kalau sudah bisa perkalian yang sangat sederhana saja dari perkalian 1 sampai 10 itu sudah mudah kita untuk belajar pembagian karena dia sangat berhubungan. Nah, yang pertama itu perhatikan di buku halaman 24. Nah, aturan pembagian yang nomor 1 itu ada 24 coklat. Coklat tersebut dibagi sama rata di antara, di situ ada kotak biru ya, anak. Berapa coklat yang diterima setiap anak? Yang pertama, masukkan berbagai angka ke kotak biru dan temukan jawabannya jika coklat tersebut dibagi kepada 4 anak. Berapa yang diterima setiap anak? Nah, di dalam buku itu sudah ada gambar batangan coklat, ya kan? Nah, batangan coklat itu ada berapa di situ? Tadi ada 24. Nah, di sini jika ada 8 anak, berapa banyak coklat yang akan diterima setiap anak? Jika coklat tersebut dibagi kepada 4 anak, coklatnya ada berapa? Jumlah coklatnya ada berapa? 24. Kita bagi dengan berapa anak? 4. Nah, coba siapa yang mau ke depan? 4 orang. 4 orang. Coba hitung 4 orang. Nah, di sini ada 4 orang anak ya. 4 orang anak ini akan dibagi sama rata. Coklat batangan ya, coklat batangan. Nah, konsepnya kalau 24 coklat itu dibagi 4, kita bagi dulu satu-satu sampai habis ya. Nah, kita bagi satu-satu dulu. Bagi sampai habis ya. Nah, udah itu bagi 24 coklat. Coba satu anak dapat berapa? 6. Dapat 6, berarti 24 dibagi 4 sama dengan 6. Nah, 6 ya. Kita lihat lagi bukunya. Nah, jika yang seterusnya, jika coklat tersebut dibagi ke 8 anak, tadi 4 anak, sekarang 8 anak, coba ditambah lagi anak ibu, 4 lagi. Itu
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ada 8 orang anak. Konsepnya sama. Kita bagi satu-satu sampai habis. Satu. Nah. Jadi kita bagi satu-satu sampai habis. Nah, coba tunjukkan teman-temannya. 1 orang anak dapat berapa? 3. Berarti 24 dibagi 8 sama dengan 3. Berarti dapat 1 orang anak 3. Nah, boleh duduk. Dan kita perhatikan lagi bukunya. Tadi sudah kita bagi ya, coklat 24 dibagi 4 anak berapa? Yang kedua 24 dibagi 8 berapa? 3. Nah, perhatikan bukunya. Jika banyak anak 2 kali lipat, maka banyak coklat yang diterima setiap anak akan berkurang menjadi setengahnya. Nah, kita buktikan di sini ya. Di sini tadi 24 coklatnya dibagi 4, ya, sama dengan berapa? 6. Kemudian 24 dibagi 8 sama dengan 3. Nah, 4 ya, 4 anak yang mendapatkan yang dibagi coklat tadi ya, menjadi 8 berarti dikali 2. Karena 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, yang kita dapatkan tadi 24 bagi 4 sama dengan 6, 24 bagi 8 sama dengan 3, kita bandingkan. Ya, dari setengahnya berarti dapat dibagi 2. Ya kan? Jadi sama-sama ini dapat kalinya 2, ini baginya 2. Nah, kita lanjutkan. Ketika bilangan yang dibagi dikali sama dengan 2, maka hasil baginya dikali juga dengan 2. Itu dia, sama-sama 2. Nah, ada yang bertanya tentang aturan pembagian? Ada enggak yang bertanya? Ada enggak yang mau ditanyakan? Edward, apa? Adrian? Ada yang ditanyakan? Irwan? Udah ngerti? Jadi kita harus tahu ya, tahu dulu dasarnya. Kalau sudah tahu dasarnya, perkalian mudah kita belajar. Gak ada yang susah. Kalau kita belajar terus menerus menghafal perkalian, gak ada yang susah. Pelajaran itu mudah semuanya kalau kita belajar. Coba latihannya, kerjakan di halaman 1
di halaman 2. Panahnya. Benar? Perhatikan dulu gimana? Perhatikan ke papan tulis. Benar nih? Benar ya. 9 ini bagi 18 bagi 2 sama dengan 9. 18 dibagi 6 sama dengan 3. Ini 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian 9 dibagi 3 sama dengan 3. Ya. Siapa yang bisa nomor 2? Cantik bisa. Yemima bisa. Ajar. Tunggu. Yang nomor 2 sebelahnya. Ini bisa. Aurel. Dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian ini ya. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, udah ngerti? Gampang kan? Iya. Apa tadi anak ibu? Nah, udah paham kan? Nah, sekarang tutup bukunya, kita pulang. Siapkan saja.
warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Eka Fitria, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 02 Minas Barat, Kabupaten Siak. Saya masih ditemani oleh Ibu Epi Herlina sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh pengajar praktik yaitu Bapak Topan Saputra SPD. Assalamualaikum Bu Epi Herlina. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Epi Herlina? Alhamdulillah baik. Baik Bu Epi Herlina. Di dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin. Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu Epi Herlina, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan? Perasaan saya alhamdulillah sudah berjalan baik. Oke, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas dan tahapan-tahapan apa saja yang sudah Ibu lakukan? Area pengembangan mungkin dari pengetahuan dan keterampilan, sedangkan tahapan yang saya lakukan adalah saya akan membuat perangkat pembelajaran. Oke, ya baik. Jadi Bu Lina akan mengembangkan area pengembangannya itu pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Kemudian menurut Ibu nih sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau belum? Menurut saya sudah berjalan dengan baik dan masih ada kekurangan. Nah, baik. Menurut Ibu, apa sih kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan yang saya jumpai pada saat berkelompok, masih ada murid yang kurang aktif dalam kelompok itu. Baik. Kira-kira mengapa itu bisa terjadi, Bu? Menurut saya dalam pembagian kelompok, saya harus membagi kelompok itu berdasarkan gaya belajar seperti visual, auditori, dan kinestetik murid sehingga anak akan merasa nyaman. Oke Bu Lina, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ya tadi ya Bu Lina terrealisasi dan memberi proses pembelajaran yang lebih baik daripada pembelajaran yang kemarin ya Bu Lina. Baik Bu Lina, saya tunggu cerita dari Ibu. Apakah Ibu bisa merealisasinya di kemudian hari? Kemudian menurut Ibu kira-kira kapan Ibu melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Nanti akan saya lakukan secepatnya. Oke, terima kasih Ibu Lina atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan terrealisasi secepatnya. Demikianlah kegiatan supervisi akademik yang saya lakukan mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi yang saya lakukan. Terima kasih Bu Epi Herlina atas waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.